ajaran Paulus dengan Yeshua berbeda, clear, saya tidak akan bantah lagi, ya sudah, itu adalah imannya Mas Aldo, saya hargai itu, ya. Dan perlu dipahami bahwa setiap statement ini akan saya coba catat. Ada 3 pertanyaan yang muncul, tapi nanti di sisi pertanyaan, tapi tolong dikonfirmasi dulu. Yohanes 17 ayat 3 ini tidak menyanggah bahwa Yeshua mengajarkan Tuhan itu banyak. Karena Yohanes 17:3 ini bahasa Yunani yang digunakan adalah mono dan heis. Kurang lebih seperti itu rekan moderator, disampaikan kepada rekan Aldo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kita mulai sampai pada penyanggahan dan konfirmasi. Ini agak kita bisa ternyata masuk ronde 3, Host. Lanjut, saya akan mengkonfirmasi lagi kepada saudara rekan Aldo. Jadi sanggahan dari rekan Riva, walaupun dia agak menahan diri karena ini adalah kitabnya orang Kristen, dia agak menahan diri untuk tidak menyatakan bahwa Anda tuh berbeda dengan Yohanes 17 ayat 3. Tetapi saya akan sampaikan begini. Saudara Aldo, ini yang disanggah oleh Riva, yaitu bahwa isi dari Yohanes 17 ayat 3 dan Markus 12 ayat 29. Saya akan bacakan ayatnya supaya nanti yang di bawah juga bisa mendengar. Yohanes 17 ayat 3 menyatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, lanjut Markus 12 ayat 29. Yesus menyatakan bahwa hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini memang adalah kutipan dari Shema, doa utama dalam tradisi Yahudi yang menekankan keesaan Tuhan. Jadi yang disampaikan oleh Riva tadi, saya sebagai moderator harus menjelaskan ini supaya diskusi kita mengedukasi ya. Yang disampaikan oleh rekan Riva tadi adalah bahwa yang disampaikan oleh rekan Aldo tentang Tuhan itu banyak tidak bersesuaian dengan Yohanes 17 ayat 3 dan Markus 12 ayat 29. Silakan saudara Aldo, Anda boleh menjelaskan, mempertahankan pendapat Anda. Waktu akan dimulai setelah kata pertama dari Anda. Ya, terima kasih saudara moderator. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ya, perkataan Yeshua itu dari Aramaik bagaimana. Perhatikan ya, yang ditanya oleh rekan Riva adalah bahasa Yunaninya, di mana saya nggak punya kompetensi dalam bahasa Yunani, saya bukan penerjemah bahasa Yunani, dan Yeshua pada saat menyampaikan sabdanya itu di Markus 12 ayat 29 dan Yohanes 17 ayat 3 itu dalam Aramaik. Ya, jadi saya sampaikan langsung to the point, langsung kepada source-nya. Aramaiknya tuh bagaimana? Nah, kalau Aramaik itu diterjemahkan ke Yunani, terus hasilnya adalah tunggal, ya saya angkat tangan. Berarti si penerjemahnya yang tidak paham bahasa Aramaik. Nah, kalau kita perhatikan, Yeshua ngomong di 2 ayat itu dalam Aramaik, tidak ada informasi Tuhan tunggal. Ya, saya mulai dari Markus 12 ayat 29. Rekan Aldo, mohon timer dihentikan dulu. Saudara ya. Rekan Aldo, mungkin rekan Aldo bisa sampaikan dalam bahasa Aramaik atau menurut terjemahan Aramaik Anda, Yohanes 17 ayat 3 dan Markus 12 ayat 29, supaya clear bagi kita. Silakan timer boleh dilanjutkan lagi. Oke. Saya coba jelaskan, saya putar kamera saya ya. Ya, jadi kalau di Yohanes 17 ayat 3 itu yang satu-satunya adalah Tuhan yang benar. Itu satu-satunya. Sementara Tuhan itu ada banyak. Nih, ya. Inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkaulah Tuhan Allah ya, Sang kebenaran. Satu-satunya. Jadi sang kebenarannya ini harus ada. Yang benar itu cuma satu. Yang lainnya itu ya bisa salah. Kayak orang-orang yang mau merajam Yeshua, ini kan orang-orang berdosa. Orang baik kenapa mau dirajam? Ya. Nah, kalau kita lihat di Markus 12 ayat 29 ya. Aduh, sebentar baby saya nangis. Ya, waktu dihentikan dulu dan kembali kepada
Para Saya penonton kembali mohon lagi. ya silakan. Oke. Semoga tadi udah jelas ya. Terus yang Markus 12 ayat 29 lagi-lagi saya harus jelaskan Yesua ngomong apa gitu. Dia nggak ngomong dalam bahasa Yunani, saudara moderator. Dia ngomongnya tuh hathu, hathu. Ya, yang hat itu apa? Maria nih, YHWH. Bukan, ini adalah Tuhan Sang Bapa. Tapi namanya yang satu, bukan Tuhannya yang satu. Ini loh Tuhan. Jadi memang pada saat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sekali lagi itu LAI itu bermasalah. Sehingga yang baca jadi korban. Seakan-akan Tuhan Esa diajarkan dari mulutnya Rabi Yeshua, padahal enggak. Yeshua tidak pernah mengajarkan Tuhan Esa. Tuhan tunggal nggak pernah. Hat ini artinya adalah satu atau each one. Mohon waktu dihentikan dulu. Saudara rekan Aldo, coba dibacakan dari awal. Seisi itu. Coba dibacakan seisi itu supaya bagi kita Oke, clear. bentar. Markus 12 ayat Bentar. 29-nya. Ya. Ya, bentar ya. Saya hafal tapi oke, moderator minta itu saya coba share lagi ya. Nih deh. Yeshua berkata kepadanya, perintah yang terutama ialah dengarlah Israel. Maria Tuhan kita. Maria itu satu. Hat. Ya. Yang Sang Bapa itu namanya Maria atau ya ini kan YHWH. Ya. Ini namanya. Yang satu itu si YHWH ini. Ya. Tuh, nggak ada di sini Tuhan itu satu. Jadi itu salah terjemahan. Gitu. Ya, saya tanya nih, apakah sudah jelas dua ayat ini atau belum? Ya. Nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saudara Aldo, saya tidak bisa ikut dalam debat. Baik rekan Aldo, itu saja. Rekan Aldo masih ada 47 menit, 47 detik. Masih di mute rekan, Aldo. Oke, sorry. Saya ini menerjemahkan secara netral, nggak bawa-bawa ajaran. Jadi udah komitmen dari tim penerjemah kami ya, untuk tinggalkan ajaran masing-masing. Fokus karena ini adalah proyek terjemahan. Kita menerjemahkan dari Aramaik ke dalam bahasa Indonesia dengan netral. Jadi kata per kata, kalimat per kalimat, apa adanya. Supaya apa? Ini orang-orang masyarakat di Indonesia yang pengen tahu ajaran Yeshua yang asli, itu bisa tahu. Dan kita harus fair, ya, penulis kitab Injil bukan Pak Paulus. Baik. Itu aja. Nah, sudah berakhir sesinya. Dan silakan tepuk tangan host untuk kedua peserta yang sudah mengakhiri ronde 3 ini. Nggak tahu masih ada ya? Ronde 3 masih ada. Satu lagi rekan Riva ya? Ya Oh iya, dong. rekan Riva satu sesi lagi. Silakan rekan Riva. Anda lanjutkan. Ya, terima kasih rekan Aldo dan juga rekan Sven, rekan host atau rekan moderator ya. Dan juga rekan timer tentunya yang sangat bermanfaat pada kali ini membantu kita. Oke, mungkin saya langsung saja ya. Saya mengulangi statement atau penjelasan Mas Aldo untuk konfirmasi nih. Mas Aldo mengatakan bahwa Yeshua mengajarkan Tuhan banyak, tapi bukan Tuhan yang benar, tapi mengajarkan Tuhan itu satu, yaitu satu-satunya Tuhan yang benar. Coba dikonfirmasi. Korek? Ya, saya rasa. Rekan Aldo, silakan waktu dihentikan dulu. Rekan Aldo itu konfirmasi betul. Jadi mengajarkan satu Tuhan yang benar. Kurang pas. Oke, Ya. mungkin boleh digunakan Kalau bahasanya. satu yang, ya, Tuhan yang benar itu satu. Tuhan yang Tapi benar Tuhan itu itu satu. banyak. Oke, baik. Tuhan itu banyak, tapi Oke. Tuhan yang benar itu satu. Lanjut. Ya, mohon maaf, saya pikir ada misunderstanding dari rekan Aldo nih. Bukankah diskusi kita kan temanya monotheism dalam Kristen? Tema kita kan monotheis dalam Kristen dan Islam. Betul.
Ya, maka seharusnya kan Mas Aldo, rekan Aldo menjelaskan monoteis dalam iman Kristiani. Monoteos. Bukan menjelaskan ke saya bahwa teos itu banyak. Iya, saya akui itu. Itu padanan kata itu dengan ilah tuh sama. Saya akui ilah itu banyak loh. Ilah artinya sembahan yang disembah. Maka sembahan dari zaman dahulu ada yang nyembah pohon, batu, hantu belaun, Nyi Roro Kidul. Bahkan saya mungkin ada yang nyembah juga nih. Sepakati itu. Tapi itu bukan yang benar. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan satu-satunya ilah yang benar dengan diksi La ilaha illallah. Artinya mengatakan bahwa sembahan yang benar itu hanya satu-satunya Allah. Yang menggunakan bahasa Sanskerta menjadi bahasa Indonesia kemudian menjadi esa atau tunggal. Maka konsepnya mengatakan bahwa Tuhan itu satu dengan sifatnya ahad dan wahid artinya adalah tauhid. Maka apakah berbeda ajaran Yeshua, Mas Aldo? Bahwa Yeshua mengajarkan bahwa Maria atau Yod-Heh-Vav-He adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Maka pertanyaannya di mana perbedaannya kalau begitu? Bukankah Mas Aldo ingin menyatakan bahwa Yeshua mengajarkan Tuhan yang benar itu satu, sementara mengajarkan Tuhan yang tidak benar itu banyak? Karena nanti konfirmasinya adalah Mas Aldo mengatakan secara tidak langsung Kristen itu politeis, bukan monoteis. Karena monoteis artinya Tuhan yang tunggal. Dari kata monos. Saya tidak tahu apapun padanannya dengan kata bahasa Aramaik, saya tidak tahu lah. Maka saya ingin Mas Aldo lebih menekankan kembali nih, biar nggak ambigu. Apakah betul maksud Mas Aldo adalah Yeshua mengajarkan Tuhan itu banyak, tapi bukan Tuhan yang benar, tapi Tuhan yang benar hanya satu-satunya alias esa atau tunggal. Kecuali ada bantahan. Baru bisa dikatakan bahwa Yeshua ajarannya dengan orang Islam itu beda. Tapi kalau seandainya bahwa Mas Aldo mengatakan bahwa Yeshua mengajarkan Tuhan yang benar itu ada banyak, baru kita beda. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tolong moderator dikonfirmasi kembali biar saya tidak ambigu dan teman-teman di bawah juga tidak ambigu karena saya mendengarkan diksi seperti itu tadi bahwa Yeshua ini mengajarkan Tuhan yang benar ada berapa sih? Tunggal atau jamak? Banyak atau satu-satunya? Nah, itu mungkin yang perlu ditekankan biar tidak menimbulkan kebagongan di antara kita bersama. Sudah situ saja. Itu saja rekan. Baik. Terima kasih. Host, berikan tepuk tangan dulu host. Kedua peserta sudah mengakhiri ronde 3 dan nanti mohon izin kepada host, saya pengen tahu hasil pengundian siapa yang bertanya pertama? Yang bertanya pertama Aldo. Aldo yang bertanya pertama ya. Apakah rekan Aldo bisa menyepakati kalau yang bertanya pertama rekan Riva? Boleh aja. Kan? Boleh ya, karena tadi ada pertanyaan dia Tadi yang sudah ada pertanyaan. Kita akan pindahkan ke sesi pertanyaan. Baik. Boleh. Host, peserta sudah menyepakati, jadi kita boleh. Tapi sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita akan serahkan kembali kepada host untuk host bisa menyalakan kembali room ini. Silakan host. Iya sebentar sambil menunggu. Kayaknya ada yang nembak ini Bang Sven. Kayaknya goyang ini room saya. Ya. Oh, biasanya itu Oten. Biasanya Oten? Ya. Kalau Itu? kalau yang tampil Aldo ya berarti Oten. Oh. Mungkin ini fansnya Pak Aldo apa hatersnya Pak Aldo ya? Fansnya Pak Aldo. Iya. Kalian para penonton tolong ya jangan tembak-tembak layar, kirim hadiah aja, kirim tanda cinta gitu ya ke hostnya. Bukannya kenapa-napa. Ini hostnya berjuang loh untuk memberikan kalian sajian kenikmatan tamasya alam pikiran. Host izin host. Caranya adalah teman-teman penonton yang 1,5 ini tap sekencang mungkin dan share sebanyak mungkin. Itu akan membuat room ini semakin kuat. Dan kasih gift. Makin banyak gift yang Anda kasih, makin kuat room ini.